Mm. Mm. Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Yuwono yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, banyak gawe, jadi agak lambat sedikit ini. Iya, setengah jam hampir. Iya. Sehat ya, Oke. Prof ya? Alhamdulillah. 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 Ya. Oke, ada kabar tidak enak nih tentang updating COVID di Sumatera Selatan yang menjadi headline-nya Tribun Sumsel hari ini. Penelitiannya terhenti ya, Prof? Oh iya, itu karena masalah ongkos ini. Nah, ini makanya ini kan terkait semuanya. Tapi terhenti bukan berarti kalah. Sesuai tema hari kita ini, mau Ya. kalah atau menang kan kira-kira gitu. Oke. Jadi ini perbincangan yang kesekian kali dengan Profesor Yuwono yang beberapa waktu lalu dinyatakan sebagai ketua jubir ya, Prof. Boleh dibilang seperti itu. Nah, sekarang udah berubah istilahnya nih, Prof. Ya. Tapi apapun jadi satgas. Apapun istilahnya, Profesor Yuwono tentu adalah orang yang paling tahu tentang COVID-19 di Sumatera Selatan. Karena ini adalah disiplin ilmunya. Seperti itu ya, Prof. Dan headline Tribun Sumsel dan juga tentu ada di Sriwijaya Post edisi print pada hari ini tentang penelitian vaksin di Sumatera Selatan terhenti sehingga kita tidak tahu dari manakah asal muasal COVID-19 yang ada atau yang menghinggapi orang-orang Sumsel Wongkito. Seperti itu ya, Prof. Ini sebenarnya miris karena misalkan di Jabar, di Jawa Barat, itu gubernurnya dan seluruh jajarannya sudah bersiap-siap untuk mendaftarkan diri menjadi relawan. Seperti itu kan ya, untuk disuntikan vaksin. Sementara penelitian di Jakarta dan Surabaya dan Jawa Timur juga lancar-lancar saja. Sementara di Sumatera Selatan justru terhenti karena faktor biaya. Nah, karena itu Profesor Yuwono memberikan usul tema yang akan kita angkat ini adalah menyerah atau menang. Ya. Gitu ya, Prof. Silakan. Benar. Dijabarkan. Oke, baik teman-teman sekalian dimanapun berada. Jadi gini, yang pertama pertanyaan saya untuk selama evaluasi 7 bulan ya, kita anggap ini mulainya dari bulan Januari ya, Januari sampai Juli kemarin, artinya sudah 7 bulan kita mengalami pandemi. Pertanyaannya benar nggak nih pandemi? Oke, pandemi yang senyatanya, pandemi yang sejati, yang asli itu cirinya 3. Satu adalah ada orang yang rentan, itu satu orang rentan, oke. Yang sekarang ini ada nggak orang rentan? Ada, oke, sama berarti. Ya, yang kedua ada orang yang terinfeksi dan pasti sakit. Kata-kata kunci nih, terinfeksi pasti sakit. Nah, sekarang ada nggak di pandemi COVID ini? Ada, oke. 2 cocok. Ciri yang ketiga, yang sakit itu ada yang sembuh, ada yang meninggal. Ada nggak? Ada, sama ada. Nah, di antara seluruh pandemi yang paling dahsyat mulai dari tahun 1918 sampai terakhir kemarin pandemi MERS tahun 2014 itu ternyata ya 3 ciri tadi persis cuman itu saja. Nah, 2020 agak unik untuk COVID. Ada satu, bahwa yang kena, yang terinfeksi belum tentu sakit. Yang diistilahkan namanya bahasa Indonesianya dibilang OTG, bahasa internasionalnya adalah asimptomatik. Dan ini data ternyata menunjukkan contoh di Sumatera Selatan, data sampai hari ini 2.241 di antara 3.465 itu adalah yang tanpa gejala, artinya lebih dari 65%. Nah, jadi intinya apa kalau begitu? Lantas kelompok ini seperti apa ini? Pak Weni dan semuanya coba lihat ya. Ini saya yang dahsyat nih, bayangkan. Orang kalau tanpa gejala berarti orang ini nggak perlu vaksin. Gitu kan? Nggak perlu vaksin.
Yang perlu vaksin itu adalah orang yang bergejala. Orang yang rentan bergejala, nah ini perlu vaksin. Kalau ini nggak perlu vaksin. Jadi pertanyaannya, ngapain kita heboh-heboh membicarakan vaksin, membicarakan ini, membicarakan itu, kalau kenyataannya seperti ini. Jadi saya ngajak ini merenung kita ya, setelah 7 bulan ini jangan terbawa arus ke sana kemari kan, apalagi dengan berita yang makin nggak jelas ya, WHO menakut-nakuti, yang kita Palembang dibilang zona merah lagi lah segala macam, kita boleh kumpas tuntas. Itu kira-kira. Oh, jadi justru nanti kalau ada vaksin begitu ditemukan, maka orang-orang yang OTG ini dan 65% itu ada di Sumatera Selatan, sebenarnya tidak perlu vaksin lagi. Iya, jadi kan gini, orang OTG itu artinya orang yang imunitasnya sudah menang melawan virus, karena virusnya masuk pun nggak berdaya virus itu. Sementara vaksin itu tujuannya adalah untuk memenangkan imunitas. Gitu. Malah mohon maaf nih, nanti coba lihat, vaksin itu kemungkinan 2 yang vaksin COVID ini bahannya. Satu adalah virus yang dilemahkan, atau yang kedua rekayasa genetik. Nah nanti jangan-jangan mohon maaf nih kalau bahasa saya bukan masalah apa, tapi saya terangkan apa adanya. Jadi jangan-jangan virus yang dilemahkan atau rekayasa genetik dari asam nukleat ini nanti justru itu yang berefek negatif kepada orang yang tanpa gejala ini. Kalau misalnya nanti suatu saat ada vaksinnya dan kemudian disuntikkan ke orang ini. Orang ini udah tenang-tenang kok ngapain diganggu, kira-kira gitu. Nah, Prof. Itu bayangkan. Tapi kan, sorry Prof, saya motong dulu. Tapi kan pemahaman ini tidak sama gitulah ya. Jadi siapa yang paling berhak bicara kepada seluruh Dinkes, boleh dibilang se-Sumatera Selatan tentang hal ini nantinya? Kalau ini jadi yang paling berhak Ya, jadi kan tadi Prof bilang justru kalau vaksin ini nantinya divaksinkan, vaksin ini diberikan juga kepada mereka yang sudah terinfeksi tetapi OTG, maka itu bisa berefek negatif. Nah, tetapi kan ini nggak sampai, Prof, seringkali. Nah, siapa yang paling berhak bicara? Pemerintahkah? Dalam hal ini tentu Prof Yuwono sebagai orang yang capable, kompeten, tentu apakah akan diberikan kepercayaan lagi oleh Pemprov Sumsel untuk memberikan sosialisasi ini kepada seluruhnya? Atau gimana, Prof? Ya, jadi gini, tetap dalam keputusan pandemi itu otoritas tertinggi berada di tangan pemerintah ya. Ya. Pemerintah, oke, satu. Jadi memang ini yang begini ini mestinya nanti jangan sekedar misalnya, saya udah ngomong-ngomong ini kemana-mana juga, saya nyampaikan juga kepada, kalau khususnya kalau Sumatera Selatan, anggaplah saya akan menyampaikan ini tertulis kepada pimpinan daerah, tentu saja seperti itu, oke. Nah, tapi yang ke pusat ini termasuk yang acara kita hari ini kan biar mudah-mudahan nyampe juga kan untuk itu. Intinya jangan hanya mengumumkan bahwa nanti akan ada vaksin dibuat 300 juta atau 250 juta dosis. Itu artinya kalau 250 juta kan seluruh orang Indonesia akan divaksin tuh kira-kira gitu kan. Nah, sementara yang untuk yang kena COVID pun yang sudah positif tapi OTG itu aja nggak memerlukan ini, jadi sedikit kita butuh, cuman paling butuh berapa ratus ribu misalnya begitu kalau saya ngomong, karena kira-kira begitu. Jadi ini harus disampaikan dengan tegas supaya apa, masyarakat ini berada dalam ketenangan dan kepastian yang bukan asal-asalan tapi memang ilmiah, data dan fakta. Nah itu. Jadi masyarakatnya tentu harus mendapatkan pemahaman yang utuh, tetapi yang tidak kalah penting adalah orang-orang lembaga-lembaga yang tentu punya kewenangan untuk menyampaikan itu juga kan, Prof? Benar. Masyarakat itu kan sebenarnya boleh dibilang banyaklah menerima ketimbang dia menggugat, kan seperti itu, Prof? Benar. Dan masyarakat harus dikasih contoh. Saya kasih contoh nih. Ini pernyataan WHO nih, pernyataan WHO sendiri. Itu tanggal berapa tuh ya? Juni sudah menyatakan bahwa orang-orang yang asimptomatik, yang tanpa gejala ini tidak punya potensi untuk menularkan, atau bahasa mudahnya lugasnya kepada masyarakat disampaikan tidak menular. Tapi ini perlu dipertegas dengan alasan yang masuk akal. Apa alasannya? Jadi gini, kalau orang tanpa gejala itu artinya dari hari pertama dia kena infeksi sampai hari ke-14, kalau hitungannya 14 hari tidak ada gejala. Kalau tidak ada gejala berarti di dalam tubuhnya virus itu tidak berkembang biak dengan baik.
Oh. Oke, itu logikanya biar mudah. Kalau Iya, tidak iya. berkembang biak dengan baik, maka nggak cukup untuk dia menginfeksi orang lain. Itu ceritanya. Kan Syaratnya gitu. nggak cukup untuk menginfeksi orang Ya lain. orang, ya mudahnya gini aja, mudahnya Iya, gini iya. aja. Kita Heeh. yang paling mudah penyakit mencret lah, misal, oke. Kita makan di mana suatu tempat. Iya, iya. Ternyata makanan yang kita makan itu mengandung bakteri, oke, bakteri yang menyebabkan kita diare, misalnya Escherichia coli namanya, oke. Heeh, heeh. Nah, bakteri Escherichia coli itu kalau ketelan kita misalnya jumlahnya 100 biji ya, di makanan itu kita makan mengandung 100 biji bakteri. Maka itu kita nggak mencret. Tapi kalau mengandung 1000 kita mencret, kira-kira begitu. Nah sama ini tadi, pada orang yang tanpa gejala kadar virusnya itu rendah. Saya bisa buktikan dari penelitian yang tadi kita singgung dari awal, itu penelitian kami tentang genotyping ini, tahap pertamanya adalah PCR. Dari semua PCR 1.400-an PCR yang saya amati dari yang kami amati dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang OTG itu sangat rendah kadar virusnya. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan, sesuai dengan penelitian yang juga dirilis tadi secara ofisial resmi oleh WHO. Jadi nggak cukup untuk menyebabkan penyakit sama orang ini aja nggak cukup, apalagi mau kena ke orang lain. Ini dipertegas, saya tegasin gini. Nah contohnya, kalau masyarakat supaya juga melek nih. Contoh misalnya gini. Orang yang OTG itu betul-betul nggak ada gejala. Jadi kalau ada yang ngomong, tapi Prof itu kemarin nular, padahal dia nggak ada gejala, padahal dia cuma lesu-lesu. Nah lesu-lesu itu gejala namanya, kan kira gitu. Tapi Prof itu nggak ada batuk gitu ya, cuma meriang-meriang. Meriang itu demam, gejala kan. Nah itu sukanya orang tuh. Yang nggak ada gejala itu saya kasih contoh adalah pemain sepak bola. Contoh di Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Eropa lah seluruhnya jalan kan. Itu pakai masker kan, gitu kan. Kemudian itu tabrak-tabrakan, nggak mungkin rebutan bola pakai jaga jarak kan nggak mungkin. Andai kan itu semua orang itu OTG ya nggak apa-apa. Nggak akan ada menularkan itu satu di antara lainnya. Itu sudah bukti gitu kan. Itu. Oke. Nah, apakah karena itu mungkin juga kemudian ada keputusan dari Menkes yang sebenarnya sudah pernah Profesor lebih dulu bilang, swabnya cukup sekali aja. Iya benar, bahkan keputusan Menkes kan sesuai dengan rekomendasi WHO, udah saya ungkap itu data itu keluar tanggal 28 Mei, saya hafal sampean itu. Kemudian waktu itu kita bicara di TV kita ini kan, ya TV kita awal Juni ya, awal Juni kita bicara. Iya. Mohon maaf, ini saya di luar rang ya, jadi ada kedengaran suara mic, nggak apa-apa ya. Masih jelas, oke. Bagus. Jadi intinya waktu itu disampaikan bahkan orang yang tanpa gejala itu atau orang yang ringan-ringan saja nggak perlu PCR kan, saya bilang gitu waktu itu. Dan sekarang keputusan menteri itu jelas dalam keputusan nomor 213 tanggal 13 Juli kemarin itu memutuskan satu, orang yang tanpa gejala itu cukup diperiksa kalau ada fasilitasnya 1 kali PCR saja. Nah, kemudian nanti setelah 14 hari dia nggak perlu PCR. Ya gitu kan, udah dinyatakan bebas. Nah baru yang gejalanya berat yaitu dirawat di rumah sakit, itu dirawat 14 hari atau sampai bebas gejalanya, kemudian cukup 1 kali PCR. Nah itu ceritanya. Oke. Tapi kan kemudian masih banyak, bahkan kan gini Prof, misalkan kalau di Jakarta yang paling utama, klaster perkantoran ini menjadi klaster baru, gitu kan ya. Kemudian Palembang, apakah seperti itu dalam penelitian? Dan kemudian serba repot juga karena anggaran harus terserap, sehingga kalau kantor-kantor pemerintah itu kan mulai memberlakukan perjalanan-perjalanan dinas, Prof. Nah, pada saat kondisi tidak tepat atau kelelahan segala macam, diminta rapid test dan segala macam, akhirnya reaktif dan bla 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 segala macam. Itu gimana Anda melihatnya? Oke, baik. Jadi ini masih berhubungan. Itu terutama isu pertama kita mulai dari ini dulu deh. Isu pertama adalah penularan katanya lewat udara. Data terbaru gitu. Jadi gini, saya udah terangkan itu lebih jelas. Jadi gini intinya bahwa yang disebut
semua penyakit lewat udara itu bahasa Inggrisnya airborne. Oke. Airborne. Jadi airborne itu bukan melalui udara, tapi airborne itu borne itu artinya berasal. Jadi segala sesuatu yang berasal dari udara, mohon maaf, tetangga kita masak terasi, nah itu mambu, itu namanya berasal dari udara mambunya, kira-kira gitu lah. Jadi jangan berpikir airborne itu ditularkan lewat udara, bukan itu. Bukan Berasal itu. di udara gitu. Oke, nah Oke, di udara itu WHO sudah menegaskan bahwa penularan sampai hari ini yang proven, yang betul-betul terbukti ilmiah hanya droplet. Satu. Tuh. Kemudian yang kedua, mikrodroplet atau aerosol itu terbukti sudah di rumah sakit pada setting tindakan-tindakan medis. Tapi belum terbukti pada keadaan masyarakat umum. Oke. Nah, yang penularan ngambang-ngambang lewat udara melayang-layang itu tidak ada bukti sama sekali. Itu yang ditegaskan WHO. Kemudian kata WHO, daripada kita bertengkar kayak gini, maka WHO menyarankan untuk kita berada di airflow yang bagus, yaitu aliran udara yang bagus. Seperti hari ini saya, kalau ada dengar suara-suara berarti karena saya berada di luaran tempat ini ya, luas ini. Oke. Nah, kemudian ada sinar matahari. Nah, dari sinilah kemudian muncullah itu tadi. Terus kemudian kalau begitu yang paling resiko tertutup dong. Ruang tertutup paling banyak kantor. Itulah kenapa kemudian muncul kemudian orang kekhawatiran di kantor, ternyata setelah di tracing muncullah klaster itu. Itu ceritanya. Tadinya karena nggak perhatian ke sana, gara-gara karena ada masalah heboh lewat udara itu, kemudian semua kantor dilacak, akhirnya dapat kayak gini, benar. Ceritanya gitu. Dan memang betul ya Prof ya. Benar, airflow-nya kan di kantor, mohon maaf ya, selama ini bahkan kemarin kapan itu saya pernah ikut rapat dengan Ikatan Dokter Indonesia. Itu ruangannya mau jendelanya itu jendela mati itu. Jadi nggak bisa dibuka. Ada AC di situ. Sampai salah satu profesor ada ikut rapat juga. Tolong dibuka jendela, buka pintunya aja. Kalau jendela nggak bisa dibuka, pintunya dibuka, jangan ditutup. Sampai segitunya gitu kan ya. Makanya sekarang ini intinya ada pertanyaan besar nih. Yang benar tuh stay at home, tetap di rumah baik, atau aktif di rumah. Yang benar tuh aktif di rumah. Dari awal saya ngomong aktif di rumah. Kalau aktif itu berarti jendelanya dibuka, rumahnya dibuka, orangnya juga bukan mendep di kamar, tapi bulu kilir, membersihkan rumah, ke halaman dan sebagainya. Itu baru benar. Betul. Bukan di dalam kamar, nyingok ukuran berapa nih? 3x4 kamar, pusing lama-lama udah putus asa. Itu. Stres, imun turun, ya kan Prof? Ya, itu kira-kira. Itu kira-kira penjelasan klaster kemarin. Jadi nggak mengherankan kalau kejadiannya tetap sama. Jadi tolong dicamkan kita semua. Ada pertanyaan, Palembang zona merah lagi. Enggak, memang siapa yang menyatakan dulu nggak merah? Kalau dibilang merah, semua yang ada, kalau definisi awal bahwa setiap yang ada transmisi lokal, penularan di daerah atau di wilayah itu, namanya zona merah. Ya sudah, sejak awal kalau ada penularan di Palembang ini sendiri, berasal dari orang Palembang, ya berarti zona merah. Ya nggak berhenti-berhenti kita dari zona itu, kan kira-kira begitu. Oke. Baik, sampai ini sudah berjalan berapa lama sih kira-kiranya? 20 menit kira-kira. Ada pertanyaan kah di IG? Apakah ada pertanyaan di IG? Belum ada? Belum ada? Oke. Prof, kita lanjut ya. Lanjut, ya silakan. Oke. Prof, tadi kita sebenarnya juga mau bicara ini tentang penelitian yang Anda lakukan, ya. Ya. Itu kurangnya berapa nian? Perlu kita tambah ya, Prof? Betul dari kantong dewek. Saya mau nanya mertua sudah wafat. Oke. Jadi gini, saya terangkan. Penelitian yang kami lakukan namanya genotyping. Genotyping itu artinya mengurutkan asam nukleat atau kode genetik dari virus ini. Nah, apa gunanya kalau itu diurutkan? Kalau itu diurutkan nanti ya, yang diurutkan nggak sedikit loh, 30.000 yang diurutkan. 30.000 pasang basa atau 30.000 huruf yang akan diurutkan. Oke, ya, oke, tolong dibayangkan untuk itu. Nah, 30.000 itu gunanya satu, supaya kita ini bisa
merancang nantinya ke depannya itu vaksin yang khas untuk misalnya Sumatera Selatan. Yang kedua, bisa untuk melacak apakah ini benar-benar galur asli dari Sumatera Selatan atau putra-putri asli daerah sini atau hasil impor, kan kira-kira gitu. Yang ketiganya ini akan jadi catatan sendiri secara ilmiah, orang bisa merujuk nanti, oh Sumatera Selatan keadaannya begini, dicocokkan dengan kondisi kejadian COVID di sana begini, jadi rujukan, itu kan penting untuk itu. Nah, tahap proses penelitiannya ada dua, satu melakukan PCR. Nah, PCR ini nggak terlalu mahal, rata-rata PCR tuh habis biaya kira-kira sekitar 1 juta untuk satu sampel lah, anggaplah. Nah, kami sudah melakukan PCR terhadap 1.400-an sampel, kan sudah banyak, itu banyak kira-kira. Nah, kemudian dari situ nanti akan dilanjutkan sequencing, mengurutkan asam nukleat tadi dengan metode sequencing. Sequencing itu kira-kira butuh dana ya kalau satu sampelnya itu mencapai 10 sampai 15 juta. Jadi kalau kami mengurutkan lagi kira-kira nanti 100 sampel saja itu kan butuh 1,5 tambah 1,5 juta tadi atau katakan 1 miliar tadi. Jadinya lah jumlah 2 miliar lebih, kan kira-kira begitu. Nah, kami mengusulkan kemarin kepada pemerintah pusat melalui Menteri Ristek, ternyata kemungkinan belum goal atau apa, karena saya juga belum tahu kabarnya. Proposal sudah kami kirim, tapi kabar terakhir apakah diterima atau ditolak, saya nggak terima juga kabarnya untuk itu. Tapi bukan berarti saya berhenti, tetap ini tekad ini dan ini saya jaga. Hasil awal sampai PCR ini bagus, sudah kami analisis. Tinggal nanti sequencing, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa mendanai ini, kita jalan lagi, gitu aja. Oke, baik. Semoga ini terdengar ya oleh Pemprov Sumsel ya, Prof ya. Oh ya, insya Allah. Pemprov Sumsel nanti kita bantu Prof lewat pemberitaan. Kenapa? Iya, biar dibantu ya ongkosnya. Iya dong, Prof. Baik. Ya. Oke, baik. Ini mulai ada pertanyaan, Prof, dari di IG-nya Tribun, dari Ellison, betul ya? Ya. Ellison_Maza. Maza ya? Pertanyaannya, mau tanya Prof, apa beda Provinsi Sumsel dan dengan provinsi lain, provinsi tetangga, kok semakin hari pasien positif Sumsel lebih tinggi dari yang lain? Ya, ini pertanyaan orang awam, bagus juga ditanyakan langsung kepada Profesor. Meskipun tadi Profesor sudah menjelaskannya detail, tapi Prof masih banyak yang belum tahu juga. Silakan. Oke. Baik, jadi kalau kita lihat ya secara sosioekonomi, secara sosial maupun ekonomi, Sumsel adalah provinsi terbesar, ya, kemudian provinsi dengan aktivitas yang juga mungkin paling sibuk di Sumbaksel, itu satu jawabannya. Oke. Nah, jadi otomatis mobilitas atau hulu hilirnya orang itu jauh lebih tinggi di Sumsel. Makin hulu hilir kan berarti makin mungkin untuk terjadi penularan. Itu jawabannya jadi logis untuk itu satu. Yang kedua, Sumatera Selatan punya fasilitas untuk tracing ini sekarang mencapai angka 800 sampai 1.000 sampel per hari. Sementara mohon maaf di antara Sumbaksel ini Lampung itu masih di bawah 100 atau 100 lah anggaplah. Kemudian Bangka Belitung yang juga punya PCR itu juga sekitar itu. Bengkulu, kemudian Jambi itu belum melakukan pemeriksaan untuk ini. Jadi intinya itu yang menyebabkan kedua bahwa kita kasusnya kok secara kuantitatif kayak banyak, kira-kira gitu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa hebohnya tentu makin aktif, makin terbuka informasi, makin lancar arus informasi, tentu berita-berita juga makin bagus. Mungkin kejadian-kejadian di provinsi lain nggak masuk berita lah, kira-kira begitu. Itu beberapa alasan yang ada. Itu jawabannya. Oke, baik. Ini saya senang sama Profesor Yuwono nih kalau ngomong apa adanya, blak-blakan, dan juga terus memberikan harapan. Iyalah, kalau nggak ada harapan berarti kita udah mati, nggak ada harapan lagi. Satu lagi saya suka, saya selalu ingat-ingat.
ciri orang hidup itu adalah makan. Jadi sepanjang kita bisa makan, makanlah. Ya kan, Prof? Lagi masa pandemi. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Adakah? Kalau enggak, kita tanya-tanya lagi tentunya. Prof, ini saya baru baca nih di Kompas hari ini ya. Katanya syarat rapid test bakal dihapus dan juga mungkin untuk PCR bakal dihapus untuk syarat syarat naik pesawat. Iya, saya waktu itu kita dari grup kita Tribun dan Seripo pernah juga kan pertemuan lagi. Saya menurut Prof gimana rapid test? Udah dari awal saya bilang nggak perlu. Saya bilang kan gitu kan, nggak perlu. Itu kan aneh gitu. Gini loh. Rapid test itu kan sudah saya terangkan. Rapid test itu mengetes, melacak antibodi kita. Jadi apakah kita ini pernah bertemu dengan si virus? Itu kira-kira begitu. Tapi ini rapid test itu saya udah bilang spesifisitasnya kurang dari 60% atau pada rata-rata sekitar 20-30% saja. Jadi kalau rapid kita reaktif, itu kemungkinan kita bertemu virus ini hanya 30%. 70%-nya ketemu yang lain-lainnya. Jadi kan ibaratnya pakai bahasa mudah dicerna, artinya ini sesuatu yang nggak perlu banget deh, kira-kira gitu kan. Tapi duitnya kan banyak habisnya gitu kan. Kemudian apalagi nyaratkan untuk ke bandara gitu. Mohon maaf, saya selama ini saya juga pernah ke Jakarta, saya sampaikan aja. Tapi saya ke Jakarta lewat jalan darat. Karena nggak perlu surat, itu aja. Walaupun saya sendiri, karena nggak perlu surat, ngapain saya harus rapid test? Karena hasilnya saya sendiri nggak ilmiah tadi menurut saya kan konteks itu. Nah itu kalau dihapus tuh bagus itu syarat. Dan kemudian misalnya tambah nanti pemerintah akan menghapus juga syarat PCR. Emang iya ngapain? Ya, yang paling penting patokannya, apalagi saya dokter di seluruh dunia juga sepakat. Yang jadi patokan orang untuk boleh kemana-mana itu adalah gejala. Tolong camkan, gejala. Jadi kalau ada gejala penyakit, nggak usah gejala COVID, gejala apapun, boleh terbang lah kira-kira begitu kan? Ya, mudahnya gitu ya Prof ya? Ya kecuali mohon maaf memang dia harus diterbangkan karena harus ditolong di daerah lain atau di negara lain. Saya sakit di Indonesia nggak bisa ditangani bawa ke Singapura, ya jelas suruh terbang, nggak mungkin naik perahu kan untuk itu. Jadi intinya itu. Tapi kalau yang lain orang cuman kepentingan biasa, lagi sakit ya jangan pergi dulu lah, istirahat dulu, rileks dulu, sembuhkan dulu. Itu aja syarat itu waras namanya itu. Betul. Tapi nggak waras gara-gara konteks itu ya, itu. Betul. Jadi sebenarnya itu tadi, kalau selama tidak bergejala, ya udah usah berangkat. Iya benar. Iya kan? Selama bergejala tidak berangkat. Selama bergejala tidak usah berangkat. Iya, kalau tidak bergejala ya silakan bebas aja, lihat aja. Apalagi kan sudah di screeningnya bagus tuh, pakai temperatur, itu bagus tuh itu. Saya bilang nyatakan bagus itu, seapapun tafsirannya walaupun itu nggak akurat banget, tapi intinya paling tidak yang lewat di bandara itu semua suhunya bukan suhu demam kan gitu. Iya. Kalau demam langsung aja begitu suhunya 38, pulang. Gara-gara nggak usah pakai diperiksa-periksa lagi, pulang gara-gara gitu. Besok-besok aja gara-gara. Iya. Oke, Prof ada yang tanya nih dari IG-nya Sripo. Fer, nggak usah dibiru-biruin gitu, Fer, malah nggak kelihatan, nggak kebaca. Oke. Dari siapa nih? Lydia, susah namanya. OTG Isoma apa? Isolasi mandiri mungkin maksudnya. Oh iya. Isolasi mandiri. Apa saja yang dilakukan selama isoman? Dia mengistilahkan isoman. Saya baru tahu. Terima kasih. Aku nebak aja itu. Oke. Soalnya kita biasa isoma, istirahat, sholat, makan. Sekarang isolasi mandiri. Oke, baik. Jadi begini intinya ya, ulangi nih sekarang. Sekarang manusia itu dibagi 3 di Indonesia ini berdasarkan COVID ini. Saya tambahkan satu lagi supaya ingat nih. Jadi bagi 3, yang nomor 1 namanya suspek, tersangka. Atau disangka lah kira-kira. Oke, biar agak halus sedikit. Oke. Siapa yang suspek? Tolong dicamkan, mudah aja.
Yang masuk suspek ini, satu orang yang perjalanan dari luar negeri, itu suspek. Saya tidak dari luar negeri. Kemarin saya diundang ke Kuala Lumpur, saya nggak datang. Karena kalau saya pulang dari sana berarti saya masuk suspek. Terakhir, oke. Oke. Yang kedua adalah orang yang kena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Ya, cirinya dia demam, ya demam. Akut itu artinya bukan kronis, bukan sudah lama, tapi baru-baru inilah sekarang sehari dua inilah. Nah, jadi intinya orang ini ada demam. Ciri ISPA utamanya ada demam, batuk ada, pilek mungkin ada, mungkin enggak. Kira-kira kadang-kadang ada sesak napas. Oke, ini ISPA. Yang ketiga yang dicurigai adalah orang yang kontak langsung dengan pasien. Tolong camkan. Kontak langsung dengan pasien, bukan dengan orang yang tanpa gejala. Ingat, yang beda ya Prof. Beda. Contoh misalnya, saya waktu itu kontak langsung dengan keponakan saya. Keponakan saya itu positif COVID dan keponakan saya itu ada gejala, maka keponakan saya namanya pasien dan memang saya rawat di rumah sakit. Maka saat itu saya disebut suspek. Oke. Tapi saya suatu saat lagi juga pernah kontak dengan sahabat saya. Sahabat saya itu positif, tapi sahabat saya itu tanpa gejala, maka saya bukan suspek. Nah, tegas jadi kalimatnya sekarang. Oke. Nah, yang keempat adalah orang yang disebut suspek adalah semua orang yang merawat pasien, yang merawat. Jadi dokterkah, perawatkah yang merawat pasien COVID itu disebut suspek. Oke. Di luar itu nggak masuk. Ini Mbak ini nggak masuk ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua probable, yaitu orang yang sudah sakit, ya orang yang sudah sakit, tetapi tidak bisa dipastikan sakitnya karena COVID atau bukan. Sampai ujungnya apa? Sembuh atau meninggal. Oke. Jadi kalau meninggal pun itu, kenapa nggak bisa dipastikan? Karena nggak bisa diperiksa atau nggak ada fasilitas pemeriksaan PCR. Tolong camkan, PCR doang. Jadi contoh misalnya di dusun, ada di suatu desa nggak ada akses untuk PCR, orangnya sakit dicurigai COVID, itu probable namanya. Tahu-tahu orang ini sembuh, ya tetap aja sampai sembuh itu statusnya tadinya probable. Oke, nah kemudian kalau meninggal juga meninggalnya probable, kira-kira begitu. Bahasa Indonesianya mungkin. Apakah yang probable itu yang kemudian diharuskan kemarin dengan protokol COVID ketika dimakamkan? Nah, itu makanya kemarin itu saya bersyukur dengan pembagian terbaru ini. Kalau kemarin semua pasien namanya PDP. Nah, kemudian dengan sangat kaku PDP mau hidup atau mau sembuh maupun meninggal semua pakai prosedur COVID. Itu kan masalahnya kemarin undang-undangnya gitu. Iya. Kalau sekarang tidak. Jadi contoh gini, kalau orang suspek, ya orang sakit nih, suspek. Saya punya nih pasiennya nih. Kebetulan dua, saya kasih contoh, dua pasien nih. Dua-duanya sesak napas, batuk, pilek, demam, dua-duanya. Oke. Nah, satunya diperiksa positif. Maka satu orang ini saya harus rawat dengan cara COVID. Oke. Kalaupun meninggal juga nanti saya akan kuburkan dengan cara COVID. Oke. Nah, satunya sama dengan keadaan ini tadi tapi negatif. Maka saya rawat tidak dengan cara COVID. Oke. Kalau meninggal dia tidak dengan cara COVID. Ini yang peraturan terbaru tuh gitu. Kalau kemarin enggak, semuanya namanya PDP. Jadi alangkah malang nasib mereka yang PDP kemarin ya Prof. Ya mohon maaf, ini kita mohon ampun, tapi terutama kalau saya Mbak Weni, kita rakyat ini tidak pula lah. Mohon maaf, ini usulan aja. Ini para pemimpin ya istighfar lah segera kan, kira-kira gitu kan. Oh, kira-kira siapa yang bikin aturan itu kemarin kan, kira-kira gitu kan. Itu kira-kira begitu. Nah, yang ketiga adalah kelompok confirmation, yaitu orang yang positif sudah diceknya. Nah, confirmation itu dibagi tiga. Satu adalah yang tanpa gejala atau ringan, kedua adalah yang sakitnya sedang, ketiga yang sakitnya berat. Nah, menurut protokol terbaru WHO maupun Kementerian Kesehatan kita menunjukkan yang tidak ada gejala, yang ringan sampai sedang tadi isoman tadi. Isolasi mandiri. Oke, nah itu nanti akan terjawab. Nah, yang keempat ini saya sebutkan dulu ini nggak disebutkan di mana-mana, tapi saya menambahkan justru masyarakat Indonesia yang paling banyak bukan tiga kelompok ini,
yaitu kelompok yang saya sebut kelompok Merdeka. Ini kan Agustus nih. Merdeka ini artinya orang itu nggak ada urusannya sama COVID. Ngapain dia mikirin COVID? Ngapain dia takut COVID? Kan kira-kira gitu. Iya, itu ceritanya. Ini kelompok ini lebih besar. Loh, sekarang kita fair-fairan saja. Jumlah yang diperiksa sampel di Indonesia kan baru sekitar 1 juta lebih, hampir 2 juta. Anggaplah itu yang diperiksa. Artinya orang yang berhubungan yang nggak merdeka di Indonesia ini kira-kira jumlahnya segitulah. 2 juta. Penduduk Indonesia 270 juta. Jadi 268 jutanya itu orang merdeka. Kok dibikin heboh sih, aneh. Itu loh kira-kira, tolong Nah, dicampur. Profesor Yuwono ini ya ngomong kayak gini di pusat, jadi memberikan kita perspektif yang lebih luas dan juga hati yang lebih berpengharapan besar. Itu salah bener nih. Enggak. Itu saya setuju. Kemarin Pak Jokowi rapat sama menteri-menterinya kan nggak pakai masker semuanya kan. Itu bagus itu. Itu udah mewakili lah omongan udah bener. Bener nih Prof, nanti kita dimarahin nih. Enggak, bener kemarin ada gambarnya. Kompas itu yang merilis juga semua ada tuh. Ada itu rame heboh itu kan, tapi dijawab bagus. Jawabannya kayak saya lah, siapa Menteri Sekretaris Negara atau siapa ngomongkan, loh kami semua ini terukur sudah. Wah benar itu, benar. Itu jawabannya yang itu jawabannya yang dilihat. Ya terukur, dan kemudian ada akrilik itu memang ada batas akrilik. Berbatas iya akrilik. Itu jadi no problem lah kira-kira begitu. Dan kemudian semua yang rapat itu kan nggak ada apa-apa, orang sehat itu kan. Sepak bola aja boleh tabrakan, masa rapat nggak boleh? Cuman deket-deket gitu. Itu ceritanya. Cuman kita harus lapang dada. Nah tadi pertanyaannya yang tadi nanya, apa yang dilakukan isoman tadi ya? Jelas di rumah itu ya aktif saja. Nah salah satu contoh ini ada, saya udah diskusi sama ahlinya, ini dokter lupa saya namanya, kalau nggak salah dokter Agus, teman saya, sejawat saya dari Jawa Timur, ini termasuk dokter yang ahli dalam bidang paliatif. Paliatif itu adalah hal yang kalau ada pasien sudah down, misalnya stadium akhir kanker, udah mau meninggal, itu tetap harus berkualitas hidupnya. Maka kata dokter Agus ini ternyata ada penelitiannya dan memang beliau juga merawat orang begini. Salah satu kata kuncinya ternyata kebahagiaan. Oke. Jadi asal misalnya isoman tadi, isolasi mandiri di rumah tadi, bahagia, itu udah cukup, nggak perlu yang lain-lainnya. Nah, kemudian beliau praktisnya apa? Apa ciri bahagia? Mohon maaf ya, ciri bahagia itu sangat simpel. Apa kata beliau? Bernyanyi. Bernyanyi. Ih, bener banget. Itu. Bener. Ya, jadi kalau misalnya isolasi di rumah, kemudian nggak nyanyi, ya nggak bahagia lah namanya gitu kan. Cuma nyanyinya harus bagus-bagus ya, jangan nyanyi misalnya, mohon maaf ya, misalnya nyanyinya yang temanya sedih, contoh misalnya ada nyanyinya aku tak sanggup lagi. Jangan. Ya, lagunya adalah lagu yang menang gitu kan. Yang memberikan ini ya, spirit. Iya, kan bisa. Semua orang senang nyanyi lah. Walaupun suara sember nyanyi lah. Itu contoh sederhana, luar biasa. Itu aja saran saya. Ya. Yang lain silakan. Makan minumnya apa silakan. Pagi jumbo, yang lakso, malamnya celimpungan, lajulah. Lajulah. Nikmatilah. Ya? Iya, benar. Oke, benar. Nikmatilah. Nah, Prof, ada lagi nih dari silakan. Dari IG Tribun Indah punya namanya. Di Palembang Ilir Barat kasus terbesar COVID katanya. Apa karena banyak mal di sini atau karena banyak perkantoran? Silakan Prof. Oke. Jadi jawabannya yang paling jelas, tolong tegaskan ya. Kita selama ini, tolong ya, yang paling besar musuh manusia itu diri sendiri. Tolong camkan ini. Ini saya mungkin agak serem yang ngomongnya, tapi nggak serem banget ya. Ini gini, yaitu apa? The big enemy, ya. Musuh terbesar kita diri kita sendiri. Jadi pertanyaan tadi saya jawab. Dimanapun kasus yang paling banyak itu karena problem manusianya itu sendiri. Karena problem manusianya sendiri. Iya, bukan karena banyaknya mall. Itu kan di luar manusia. Mall kan benda itu kan. Bukan karena banyaknya ini itu, karena kitanya. Nah, sekarang saya camkan, tolong. Apa problem di kita yang paling utama? Nah, saya udah bilang berkali-kali, tapi saya tegaskan lagi. Orang bisa sakit kalau imunitasnya kalah. Ini saya kasih contoh. Tangan kanan saya imunitas, tangan kiri penyakit. Jadi kalau posisinya seimbang gini, orang ini nggak sakit. Tapi ini ngincer aja. Imunitas turun, dia sakit. Orangnya. Imunitas naik, penyakitnya
bisa kabur, hilang ini nanti. Jadi perhatikan. Jadi sekarang ini masalahnya itu kalau di hilir barat paling banyak itu berarti problemnya di manusia di hilir barat, itu satu. Yang kedua problemnya di imunitasnya tadi. Imunitas orang situ rata-rata berarti kalah sama penyakitnya. Kan kira-kira begitu. Nah ini kan bukan lantas itu kemudian nyala-nyalain siapa. Kita diri sendiri dan saya sudah ngomong imunitas itu bisa dinaikkan, bisa dibaguskan dengan 4 cara. Satu, cukup tidur. Kan saya bilang gitu kan. Ya sudah mikir-mikir jangan begadang terus sekarang ini. Yang kedua cukup makan tadi ya. Ya pokoknya makan lah. Sekarang walaupun nggak ada dimakan mungkin ya hemat-hemat lah. Yang ketiga adalah cukup gerak. Nah yang keempat yang paling besar tadi itu saya bilang pikiran positif termasuk nyanyi-nyanyi itu. Ada orang nanya, Prof Yuwono buntu-buntu nyanyi. Tak apa. Oh, daripada buntu sedih tambah buntu gitu kan ada. Kalau buntu nyanyi masih ada yang dengarkannya kan kira-kira begitu. Nah itu penyebabnya kira-kira ya, bukan karena masalah mall ya. Nah itu tadi. Jadi jawaban-jawaban Profesor ini balik-baliknya tuh sebenarnya ya kepada persoalan manusia gitu ya Prof ya. Ya memang begitu, supaya gini loh Mbak Wen ya, supaya kita tuh siap menghadapi berbagai hal ya. Termasuk contoh nih, kemarin WHO udah menyatakan agak serem. WHO mengatakan begini, jangan terlalu berharap sama vaksin. Aneh kan ini kan? Wah berat banget ini. Karena kalaupun vaksin itu gagal, kita harus menyiapkan skenario terburuk. Kata dia worst skenario. Apa skenario terburuk? Bahwa kita siap menjalani kehidupan dengan berbagai kekurangan. Loh ini kan balik-balik lagi ke manusianya gitu ya. Iya. Maka bahasa saya intinya bersyukur lah, kira-kira bersyukur. Jadi jangan ribut-ribut. Ada orang ngomong gini, Prof Yuwono tuh kayak ngomongnya sembarangan. Bukan sembarangan, saya ngomong itu, ngomong bersyukur. Nah sekarang kenyataannya kita kan sehat. Ini kita sehat semua ini. Tadi yang nanya juga, yang apa semua, kita semua ini sehat. Nah kalau sudah sehat jangan mikir, gimana ya kalau sakit, nggak usah dipikir. Nggak usah dipikirin, iya. Itu. Repot amat, ya Prof. Itu, benar. Benar. Itu. Nah, oke, baik. Pertanyaan berikutnya, adakah lagi? Kalau enggak saya yang nanya. Oh, udah ada lagi, Prof. Ya silakan. Ellison, nanya lagi Ellison. Satu lagi, Prof. Apa Ya, tanggapan silakan. Prof tentang WHO yang menyatakan tidak ada obat untuk COVID-19? Pernah ya bilang gitu ya? Pernah ya, Prof ya? Benar, ada. Oke, jadi begini ya, saya mau sampaikan ini logika itu benar secara ilmiah. Dari awal juga saya sudah menyatakan virus itu adalah inert, bahasa fisikanya, bahasa biologinya inert material, yaitu kalau dia di luar tubuh makhluk hidup dia seperti benda, bahasa mudahnya mati. Dia bisa hidup kalau masuk ke dalam sel, ke dalam makhluk hidup. Oke. Jadi kalau mau memusnahkan virus, berarti harus memusnahkan sel ini juga. Paham kan? Logika kan itu kan? Jadi ini beda dengan bakteri. Kalau bakteri itu memang makhluk hidup, sel dia. Jadi maka ada obat untuk bakteri, namanya antibiotik. Antibiotik itu untuk jadi kalau kita minum antibiotik itu akan kena ke bakteri dan bakteri itu ada buktinya mati. Nah kalau virus kita kasih obat antivirus, maka dampak pertama kena di selnya ini tadi, tubuh manusia ini sendiri kena. Nah kena di dia, kemudian dampaknya sel ini mati anggaplah atau rusak, maka virus itu baru juga ikut tidak aktif, kan itu ceritanya. Jadi pernyataan ini sebenarnya bukan pernyataan yang aneh, memang begitu. Cuman sekarang yang disebut antivirus itu saya sudah terangkan, antivirus itu hanya mengurangi jumlah virus yang ada berkembang dalam tubuh seseorang. Kalau memusnahkan total tidak. Bahkan ketika nanti vaksin itu sudah dimasukkan ke tubuh manusia, vaksin COVID. Vaksin itu berbeda. Vaksin itu kerjanya adalah menaikkan imunitas tadi. Ini imunitas kita di sini sekarang. Dikasih vaksin, cus orang ini dikasih vaksin. Maka imunitasnya naik. Ah, itu yang benarnya. Itu kan sekarang lagi diteliti fase 3 yang di Bandung itu rencananya yang Sinovac
itu untuk melihat apakah nanti orang yang disuntik Sinovac ini naik nggak ini imunitasnya. Kalau imunitasnya nggak naik, ini nggak jadi vaksin. Ya, saya maka menyayangkan pernyataan pemerintah yang mengatakan Januari kita bikin vaksinnya. Oh jangan gitu, penelitiannya belum selesai. Lah, jangan, kan nggak ilmiah ngomongkan begitu. Gini ngomongnya misalnya. Kalau ini nanti hasil penelitiannya ternyata kandidat, ini kan masih kandidat namanya, kandidat vaksin Sinovac dari Cina ini bisa menaikkan imunitas, maka itu berhasil. Dan kalau ini berhasil, kita akan produksi massal. Oh keren kalau ngomongnya kayak gitu. Oh gitu, baik, mesti dikasih tahu tuh cara menjawabnya, Prof. Jadi nggak Ya udah, ini ngomong ini kita kan nanti direkam di mana-mana ini nanti. Nanti ada di YouTube, Prof. Oke. Iya. Waduh, waktunya kok udah habis aja nih, Fer. Prof, sejam Prof udah kena marah kita sama produser. Oh gitu ya, sudah. Ya. Siapa lagi? Oke, Prof, saya ada satu lagi tadi yang mau saya tanya. Tunggu dulu, mana sih pertanyaan saya yang paling ini? Oke, jadi intinya, Prof, kita menyerahkah atau menang melawan COVID? Harus menang jawabnya. Harus menang, dan kemudian saya boleh sampaikan ya gitu tadi. Tolong tadi yang pembagian saya tentang 3 kelompok manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa mayoritas kita adalah orang merdeka. Apalagi di mau 17 Agustus, jangan hanya cuman kata menteri, menteri sekretaris negara bahwa kita harus mengibarkan bendera dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Jangan kibarkan bendera saja, tapi kibarkan hati kita bahwa kita menang, kita kelompok merdeka. Kelompok merdeka ini nggak ada hubungannya sama COVID. Maka nggak usah pikirin COVID, nggak mikirin kita, kan kira-kira gitu. Loh benar itu. Jadi cukup sekarang saya camkan ini ya. Ini bahasa mungkin lugas. Saya yakin ini yang saya tangkap juga dari kebijakan presiden pemerintahan kita apa? Bahwa sekarang ini kalau nanti ini COVID masih ada di kita, yang sakit kita rawat. Oke. Yang tidak sakit tapi positif kita karantina atau isolasi mandiri. Oke, yang suspek kita periksa. Oke, yang tidak masuk kelompok ini tadi semua nggak usah ribut-ribut, nggak usah kepo, nggak usah protes, nggak usah cerudean, ya bahasa Palembangnya kan nggak usah apa-apa, tapi tetaplah produktif. Makanya sekarang gugus tugasnya kan diganti menjadi satgas. Satgasnya utamanya sekarang kalau diporsikan 70% ekonomi, 30% ngurusi COVID. Karena cukup. Kenapa 30%? Saya baca bahwa ini masih ingat makalah saya pertama kita ketemu itu ada 3T, tracing, testing, treatment. Ya jadi cukup 30% kalau 10 kan. Sekarang 70-nya adalah ekonomi kira-kira begitu. Loh, karena perawatan di rumah sakitnya bagus, tapi duit tak kate, tak bisa makan, ya mati juga kan kira-kira begitu. Maka ini, jadi sekarang udah terpetakan dengan baik. Sekarang nggak usah ribut-ribut kita, jadilah itu pesannya. Maka kita bukan hanya menang, tapi kita menjadi orang merdeka. Merdeka, jadi keren sekarang kita. Oke, keren banget nih. Kalau sama Profesor Yono selalu keren. Oke, Prof, terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi pada topik masih tentang COVID, tapi tentu dengan harapan-harapan baru yang tentunya membuat kita menjadi manusia yang lebih merdeka lagi. Insyaallah. Oke, semoga selalu sehat, Prof, dan semakin berguna bagi NKRI. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Yono dan juga kepada netizen sekalian, baik di IG-nya Tribun Sumsel dan juga Sriwijaya Post. Nanti malam akan ada live. Akan ada siarannya di YouTube, silakan saksikan. Sekali lagi terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye.